Selamat sore teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Kirason Wolfgang Sola, biasa dipanggil Wolfgang. Saya berasal dari kampus Universitas Flores, program studi Ilmu Hukum dan Sosial Menora. Saya dari semester 1. Baik teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan memperjelaskan tentang ilmu filsafat, sebuah tugas dari Bapak selaku pengampuh ilmu filsafat, yaitu Bapak Agustinus Pasqualino Dadi, sarjana filsafat, atau profil singkatnya teman-teman bisa lihat di sebelah saya. Baik teman-teman, saya akan memperjelaskan mengenai ilmu filsafat menurut seorang filsuf sebagai dasarnya yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari mengenai profil singkat Hannah Arendt, gagasan filsafat menurut Hannah Arendt, relevansi gagasan menurut Hannah Arendt terhadap konteks saat ini, dan juga sebuah kesimpulan atau tahap akhir dari Hannah Arendt. Perlu kita ketahui, filsafat adalah mater centrium atau induk ilmu pengetahuan. Filsafat disebut induk ilmu pengetahuan karena memang filsafat yang telah melahirkan segala ilmu pengetahuan yang ada, jauh dari keinginan untuk mendewakan dan memuliakan filsafat. Kehadirannya yang terus-menerus di sepanjang sejarah peradaban manusia sejak kelahirannya sekitar 25 abad yang lalu telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang betapa pentingnya filsafat bagi manusia. Baik, kita masuk ke profil singkat dari Hannah Arendt. Hannah Arendt adalah filsuf politik berpengaruh pada abad ke-20, lahir di Jerman 1906, dibesarkan Yahudi sekuler, sempat melarikan diri dari Nazi ke Prancis lalu kembali ke Amerika Serikat. Totalitarianisme, kebebasan tindakan politik, ruang publik, dan vita activa. Karya penting The Origins of Totalitarianism, The Human Condition, dan Eichmann in Jerusalem. Bukan filsuf, ia tidak ingin disebut filsuf melainkan teoretikus politik. Selanjutnya kita masuk ke konsep utama filsafat Arendt. Ada totalitarianisme, terus definisi sistem kekuasaan baru yang jauh lebih ekstrim dari tirani tradisional. Sistem ini mencoba mengontrol dan meresapi seluruh aspek kehidupan manusia atau pikiran dan perilaku. Ciri-ciri utama: ideologi tunggal yang menguasai seluruh kehidupan, kepemimpinan karismatik yang absolut, teror sebagai alat kekuasaan, dan pembentukan massa yang terisolasi. Penyebab totalitarianisme muncul bukan hanya karena pemimpin yang jahat, tetapi karena hilangnya ruang publik dan partisipasi politik rakyat. Selanjutnya, vita activa atau kerja, karya, dan tindakan. Arendt membagi aktivitas kehidupan manusia menjadi 3. Pertama, labor atau kerja, aktivitas untuk mempertahankan kehidupan atau bersifat berulang, tidak menghasilkan hasil permanen. Selanjutnya, work atau karya, aktivitas menghasilkan benda-benda dan dunia buatan manusia, atau misalnya bangunan teknologi. Dan action atau tindakan, aktivitas tertinggi berkaitan dengan kebebasan politik dan interaksi antar manusia. Tindakan menciptakan ruang bersama. Terus kita masuk ke ruang publik dan kebebasan politik. Pertama, ruang publik, tempat di mana manusia dapat mewujudkan kebebasan dan tampil sebagai makhluk politik atau zone politikation. Berikutnya, pentingnya atau ruang publik atau institusi dialog atau sistem sosial memungkinkan pendapat bebas berkembang. Hilangnya ruang publik adalah penyebab utama munculnya kekuasaan otoriter. Selanjutnya, banalitas kejahatan atau the banality of evil. Konsep kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh orang jahat yang ekstrim, tetapi bisa dilakukan oleh individu biasa yang tidak berpikir secara kritis dan hanya mengikuti peraturan tanpa refleksi moral. Inti, ketidakkemampuan berpikir kritis dapat menimbulkan kejahatan besar dalam masyarakat modern. Selanjutnya, relevansi gagasan Hannah Arendt saat ini. Gagasan Hannah Arendt sangat relevan untuk menganalisis tantangan politik dan sosial global kontemporer. Yang pertama, kebangkitan otoritarianisme baru
ditandai dengan penurunan kebebasan sipil, kontrol media, dan propaganda digital. Yang kedua, fragmentasi digital dan hilangnya ruang publik. Media sosial memunculkan ruang publik baru namun juga menyebabkan polarisasi, misinformasi, dan isolasi. Yang ketiga, pentingnya berpikir kritis. Konsep banalitas kejahatan menekankan pentingnya pendidikan kritis dan kesadaran moral untuk menolak terjebak dalam tindakan yang tidak etis. Yang keempat, krisis demokrasi dan partisipasi politik. Melemahnya demokrasi karena menurunnya partisipasi warga. Arendt menekankan bahwa demokrasi hanya hidup jika warga aktif dan peduli pada ruang publik. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Pemikiran Hannah Arendt memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara kekuasaan, kebebasan, tindakan politik, dan moralitas manusia. Melalui analisisnya tentang totalitarisme, Arendt menunjukkan bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol dapat menghancurkan kehidupan manusia. Konsep fit activa mengingatkan bahwa kehidupan manusia bukan hanya bekerja untuk hidup, tetapi juga menciptakan dunia bersama melalui tindakan politik. Gagasan tentang ruang publik menekankan pentingnya dialog dan kebebasan dalam menjaga demokrasi. Sementara itu, konsep banalitas kejahatan mengingatkan bahwa kejahatan dapat muncul dari ketidaksadaran moral. Dalam konteks dunia saat ini, yang penuh tantangan seperti polarisasi politik, menguatnya otoritarianisme, dan degradasi ruang publik digital, pemikiran Arendt tetap sangat relevan. Gagasannya memberikan dasar untuk meningkatkan partisipasi politik, memperkuat demokrasi, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, pemikiran Hannah Arendt tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah filsafat politik, ia juga menjadi pedoman etis dan politis bagi masyarakat modern untuk menjaga kebebasan, keadilan, dan ruang publik yang sehat. Demikian pemaparan singkat materi dari saya. Jika ada kata atau penyebutan yang kurang efektif dari tempat ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.